Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur pagi ini kita boleh ada tempat ini untuk kita sama-sama memuji, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari sebelum kita mulai setiap ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, Kau mengizinkan kami Tuhan melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami datang Tuhan tempat ini bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan tempat ini Tuhan, sehingga ketika kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan, kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, Kau tuntun sertai mereka Tuhan, supaya mereka boleh tiba tempat ini bersama-sama dengan kami, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mau habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus tuh. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Anak-anak sekolah minggu akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Mari saudara-saudara, kita serius, kita saudara kedapkan tanganmu untuk mendoakan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, mereka adalah anugerah-Mu bagi kami yang luar biasa, yang akan meneruskan pelayanan kami, yang akan meneruskan penyembahan kami kepadamu Tuhan, yang akan meneruskan menginjil dan mendewasakan dan memuridkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri kepada mereka kecerdasan yang luar biasa yang datang daripadamu. Kau berikan kepada mereka kesehatan dalam tubuh mereka. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Kau akan berbicara kepada mereka, memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu boleh naik ke lantai 3 mengikuti ibadah. Kita semua yang ada, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami rindu Kau mengurapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Pagi ini Tuhan, sumber kekuatan kami, Engkau perisai kami Tuhan, biar urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Dan datanglah kerajaan-Mu, Bapa kami menyembah-Mu, hidup kami hanya bagi-Mu,
siapa-siapa Tuhan. Bela pagi hari ini kami mau sadar bahwa hanya kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Bela kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Berperjalanan hidup kami Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami.
kami mau lebih lagi Tuhan bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau bertata di setiap puji-pujian kami. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Coba tos kiri kanannya kasih senyuman yang paling keren. Haleluya. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. ada AC, jadi tidak bisa berkeringat. Oke, kita mau lanjut lagi. Memuji Tuhan, amin. Haleluya, tunjukkan dong semangatnya. Jangan sampai ada yang tidak bergerak.
dong. Kita sudah bersuka cita, jadi tunjukkan dong sukacitanya. Haleluya. Oke. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jawaban dari setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Kita tahu jika pernah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Pagi ini ya Bapa ya Allahku, kami mau percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kita lebih daripada doa kita. Maka daripada itu Tuhan urapi kami, sehingga kami mau berharap kepada Tuhan, sehingga kami mau Tuhan percaya melalui firman yang akan kami dengar. Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami mengerti Tuhan menyiapkan lebih dari yang kami harapkan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Rabu dengan firman yang akan saya bawakan berbeda jauh. Akan tetapi setiap firman tentunya mengandung janji-janji Tuhan. Serius nih. Jadi jangan pernah tidak berharap kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan hari ini, kita percaya Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Ya. Mari baik, saya akan coba meneruskan. Siapa yang terakhir yang pernah mendengar firman yang saya bawakan di 2 April 2023? Hidup dalam rencananya Tuhan. Ada? Sudah lupa Bu? Oke, kita ulangi lagi. Nah, akan saya beri hidup dalam rencananya Tuhan. Waktu itu saya hanya membawakan 1 poin. Sisanya adalah tentang saya menyaksikan bagaimana melalui kehidupan saya Tuhan menolong saya, menjawab doa-doa saya lebih dari yang saya doakan. Amin. Yang amin 1, yang berharap 1000. Ya. Di Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudaraku, kita ini adalah ranting-ranting. Carang-carangnya Tuhan. Akarnya adalah Tuhan sendiri. Dan kita tidak akan berbuah jikalau kita tidak pernah menempel di akar tersebut. Siapa dia? Yesus. Ya, karena rancangannya dia hebat. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak muda di sini, engkau dijadikan mempunyai harapan hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Saat ini masih berkuliah, telah lulus menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, saya nggak ulangin semuanya, akan tetapi singkatnya, kenapa kita itu harus tinggal di dalam Dia, berakar, bertumbuh, berbuah, hidup dalam rencananya Tuhan. Bukan berarti udah jadi pendeta, pelayan Tuhan, kita harus tetap mewujudkan panggilan secara umum. Ya, ada panggilan secara khusus. Saya berpikir ada hamba Tuhan panggilan secara khusus. Dia menjadi dosen, dia menjadi rektor, dia menjadi konselor, dia menjadi orang biasa yang boleh membangkitkan, membakar semangatnya orang khusus. Menurut saya, ada orang pendeta-pendeta yang menurut saya jauh daripada orang-orang yang pernah saya lihat. Saya kagum dengan orang-orang yang boleh membawakan firman demikian dahsyatnya. Tetapi saya terus mau belajar. Karena firman Tuhan bilang, saya dengan dia, siapapun dia yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, sama. Jadi sekali lagi, saudara gak perlu merasa khawatir, rendah hati, rendah diri, karena gak punya apa-apa. Tuhan siapkan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi panggilan umum menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada bukan menceritakan kebaikan Tuhan aja, tetapi kita harus memiliki karakter Kristus. Dipanggil untuk melayani full time, ya full time nggak tahu.
kami melayani sambil bekerja, boleh nggak? Ada. Orang bilang boleh. Saya dulu bertanya, Tuhan, saya masih bekerja, boleh nggak? Saya baca firman, Rasul Paulus bekerja ternyata jualan tenda untuk membiayai pelayanan. Kalau bekerja untuk membiayai dirinya sendiri, boleh nggak? Ya, saya mau bertanya ini, boleh nggak? Boleh. Orang hidup bekerja tentu biayai keluarga. Itu pun ibadah, saudara. Ada orang bilang gini, katanya bekerja untuk melayani Tuhan, ternyata memperkaya diri. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang memperkaya dirinya melalui pelayanannya. Saya nggak mau menyindir, tetapi kenyataan, saudara, begitu kena pandemi banyak yang tutup. Padahal sekian tahun Tuhan memberikan jatah yang luar biasa. Kemana duitnya? Habis makan. Tetapi bekal yang saya rindukan berbagi dengan saudara yang nggak pernah habis. Ketika bekal kalau yang berupa ini, damai sejahtera, damainya saudara menikmati, besok habis kemana? Ke toilet. Betul? Tetapi bekal yang melayani Tuhan, bekal rohani itu nggak akan pernah habis. Amin, saudara. Namun kita hormati guru-guru besar yang ada di sini. Ya. Hari ini saya kembali mengingat saudara ketika mau pergi ke gereja, ketika saudara bercita-cita, berkeinginan untuk melayani di tempat ini, tentu harus tahu bagaimana caranya menuju Green Lake, GB Impact. Blok apa kira? 6 dan 7. Harus tahu kan, kalau nggak tahu nyasar. Saudara pergi dari rumah saudara ke sini tujuannya, tetapi nyasarnya di Polis, jauh banget. Jangan-jangan nyasarnya di modern, lebih jauh lagi, saudara. Karena biasanya ke sono ada yang tempatnya lagi. Tahu, saudara. Bahkan tetapi, apakah itu salah? Enggak, saudara. Hanya kita berandai-andai. Misalnya, kita tahu urusannya kita kepada Tuhan, tetapi nggak pernah tahu bagaimana judulnya apa tadi? Hidup dalam rencananya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih nyasar, saudara udah goyang-goyang dikit, ayo kembali. Percaya kepada Tuhan. Hari ini kita ketemuin orang banyak sekali. Ya, kebetulan 3 hari saya ada di puncak, saudara. Apakah itu rencana Tuhan? Rencananya saya, tetapi kalau tidak ada kasihnya Tuhan, tidak ada iringannya Tuhan, nggak sampai di puncak dengan baik tentunya. Saya ke sana, ngapain saudara? Ngambilin pohon. Supaya saya mau bertanam. Sambil bertanam ingat, inilah kita harus berakar. Kalau nggak berakar, kita akan tumbuh. Tanaman aja akarnya jauh, mati. Saudara, tapi ada akar yang kuat. Matinya susah banget. Perlu orang banyak menggali, ngorek, apa segala nggak mati. Begitu juga dalam kita. Kalau kita berakar kepada Yesus, kita nggak akan mati. Karena apa? Kita udah nempel. Gimana lu misain? Yang kelihatan aja itu susah sekali. Susahnya bukan main. Dan melalui akar tersebut, robekannya tadi bisa lagi menjadi pohon. Nah itulah kalau kita nempel sama Tuhan, berkarakter seperti Kristus. Banyak orang yang akan nempel pada saudara. Saya pertanyaan, kenapa nggak ada nempel di GB Impact? Belum kelihatan. Mungkin, tetapi banyak juga yang nempel di GB Impact, bukan sedikit. Jadi di sini hari ini kita mau belajar. Maafkan saya nih, Bapak yang pernah menjadi pengajar kita. Saya waktu itu kalau nggak salah hidup bersekutu dengan Tuhan ya.
Poin pertama, siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat, saya ulangin lagi. Poin yang pertama, hidup bersekutu dengan Tuhan. Yang tadi yang kita baca, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ranting dapat berbuah melalui dirinya sendiri, dia jalan-jalan ke tetangga. Ya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu nggak akan berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan. Siapapun saudara, saudara pasti berbuah. Hari ini belum berbuah, besok belum berbuah, tahun depan belum berbuah. Tiba saatnya promosi Tuhan berjalan pada setiap kita. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita menjadi rantingnya, kita nggak usah takut, saudara, terpelihara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman. Di luar Tuhan kita nggak dapat berbuat apa-apa. Jadi persekutuan dengan Tuhan adalah mandat, kasih karunia Tuhan kepada kita umat manusia. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan hasil belajar kita. Saudara belajar pagi, siang, sore, sampai malam, akhirnya hasilnya apa? Belajar, berdoa, berharap kepada Tuhan. Belajar pakai kekuatanmu. Tanya aja sama dosennya. Aku udah belajar mati-matian, kenapa kok gak berhasil? Kenapa? Kurang nempel. Ya, saya nggak tahu STT di sini anak kuliah. Berhasil semua nggak sih? Berhasil? Amin. 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 Berhasil. Jangan nggak sampai berhasil. Sebab anak-anak Tuhan gak diharuskan untuk, harusnya nih kita harus lebih daripada orang-orang sekitar kita. Amin. Melalui apa? Ujian penyembahan tadi, WL-nya luar biasa. Melalui apa? Kesaksian. Kemarin saya udah bilang, pencurahan Roh Kudus. Ketika orang ada Roh Kudus, ada roh di dalam hidupnya, dia berani bersaksi sama siapa aja. Gak peduli itu pembantu, tapi kan manusia, betul kan? Mbak yang bantuin kamu itu ngurusin kamu, perlu juga diselamatkan. Jangan mbak, kan lu gua gaji. Kalau udah kerja gak usah selamat, tinggal aja di sebelah surga. Jangan dong. Kita diselamatkan, orang lain pun perlu diselamatkan. Dengan apa? Cara kita berkarakter tadi. Mengingat terus, ajak doa. Gak bego gitu. Saudara yang pernah pergi ke puncak, saudara tahu nggak Pak Atep itu, bapaknya yang di belakang. Setiap kita datang dia akan minta minyak urapan. Dulu mungkin sama Pak Okto sering kita bawa satu jerigen minyak itu cuma ngurapi tanah di tempat situ. Iya. Kenapa? Karena dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Dia selalu doa di situ, ngurapi di situ. Saya nggak berbicara minyak, tetapi karakter kita berdoa dan berdoa, hasilnya orang-orang percaya. Ada yang berbeda. Kita nggak usah kristenin mereka, tetapi hati mereka sudah menjadi Kristen, saudara. Orang Kristen kadang-kadang kelihatannya orang Kristen, hatinya bertanya-tanya, saudara. Jangan-jangan gua ada masalah nih, masa lalu gua masih ada keterikatan nih. Oh, gua mesti ke kuburan si A, minta ampun. Orang mati gua minta ampun, gak kedengeran. Ya, jangan-jangan kalau dijawab lo kabur. Di dalam tanah menjawab, ya, nah, aku ampuni di kau, kabur.
Ya, ada cerita sedikit lucu gitu, tetapi memang harus saya bagikan. Adik saya wanita 2, adik saya sebenarnya 4, 5 bahkan. Itu meninggal, Pakus sudah meninggal, ada lagi yang sudah meninggal, ya terus Hafu, Pak Chandra, jadi adik saya 4, 5. Tuh 2 meninggal, tinggal 3. Yang wanita 2, yang 1 pemberani. Kalau ada masalah, pergi ke kuburan bapak, ngadu. Serius, saudara. Sampai orang sekitar situ bingung, kok ada ibu wanita yang ada di kuburan di malam-malam hari. Siapa dia? Untung belum ada musik zaman dulu. Belum ada TikTok, orang center dimasukin. Nih, ada jadian. Seperti itu. Jam dulu belum ada, saudara. Dia berani sekali jam 10, 11 malam kuburan. Saudara, kuburan Cina, tahu kan? Gede, angker gitu. Pohonnya gede-gede. Saya aja ambil terpesona. Gitu. Terpesona. Bayangin, kalau saya mau ke sana, yang mana bu kuburannya? Itu tuh, makamnya yang ada pohon gede, padahal pohonnya udah dirubuhin. Saya nyari tuh sama Ibu Rica, muter-muter sampai 2 jam. Kamu sih, saudara, dulu adik saya begitu. Terakhir, berapa tahun yang kemarin, dia bawa adik saya lagi si bungsu. Tahu ya siapa si bungsu? Yang pernah kenal keluarga saya. Bawa dia ke sana. Udah lewat maghrib. Yang pernah ke San Diego, siapa ya? Bagus kan? Bentar lah tinggal di situ, asal jangan di dalamnya, kan gitu. Sementara sedang nyanyi-nyanyi, adik saya yang bungsu ngomong gini, Cici, pulang yuk, udah gelap nih. Lu kok takut sih? Misal, ini saya sebut nih katanya gue aja ya, kan gak boleh sebut namanya. Gue sih gak takut sama mama, sama si almarhum. Yang satu lagi, tetapi gue takut sama tetangganya. Pagi-pagi ini kita boleh mendengar kenapa kurangnya pengertian, mengerti. Ya, walaupun dia kakaknya pendeta dia nggak paham. Iya. Sampai itu menjadi cerita di keluarga saya yang suka ingetin. Jangan suka kirimin apa-apa. Kirimin aja ke gereja. Amin. Terus dah lah kalau dikirim udah mobilan, ATM, kartu kredit, sampai saya gangguin adik saya. Terus kalau ntar nggak mampu bayar, lu dicari-cari lo. Serius, beli rumah-rumahan mahal-mahal itu, terus dibakar, naik. Langsung di sana punya mobil Mercy. Betul kan, saya cerita jangan ketawa nanti kalau udah menyaksikan, benar-benar terjadi begitu. Saudara, jadi sekali lagi kita harus pandai-pandai mau tahu rencananya Tuhan. Ketika dihadapkan seperti itu adik saya, sekarang dia rutin sebenarnya lihat di waktu dulu kita online ya. Sekarang saya harus kasih tahu online-nya lihat Senin gitu. Jadi dia juga rutin memberikan persembahan. Jadi berkualitas, kuantitas, berpotensi juga memberi saudara. Ini awal bulan. Yang sudah gajian silakan memberi. Kalau yang belum punya gajian silakan datang ke Bu Evi. Haleluya ya. Jadi sekali lagi kita tutup yang tadi. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus pandai meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Pagi tadi saya biasa kalau awal bulan berlangganan untuk berbulu rambut saya. Dia datang. Jadi dialah yang menerima berkat yang setiap pagi awal bulan dia yang menerima berkat lebih dahulu. Karena dia datang udah didoain sama Tuhan. Hari ini saya akan dapat double berkat. Double berkat apaan? Double roh. Saya dapat berkat yang di kantong. Bayar maksudnya. Bisa bayar, kenapa tidak gitu. Ya.
terus berkat rohaninya dapat, doanya dapat, jadi saya dapat double porsi. Jadi saya harus doain. Walaupun dia nggak minta doa, harusnya saya juga harus mendoakan saudara. Jadi kita harus tunjukkan, dia tidak di gereja kita. Terus kita nggak mau doain. Cuma orang di gereja kamu doang yang kamu doain. Jangan saudara, siapapun dia, kalau minta doa doain. Orang doa doang, suara kamu juga. Tapi bagi Tuhan indah. Kenapa? Kelakuanmu seperti yang aku rencanakan buat kamu. Padahal ketika berdoa, mau cerita lagi yang lucu. Dulu ada anak rohani saya juga. Kalau nyanyi ya, bukan fals lagi, nggak tahu lah arahnya kemana. Ketawa Ibu Rica dan ngerasain. Kita sementara menyebut Tuhan, haleluya. Dia sebut, haleluya. Haleluya. Gak enak banget di sebelah kita. Kita langsung ngomong begini-begini. Terganggu. Apalagi lagi kita bisa nyanyi. Apa tadi yang barusan nyanyi? Bagus sekali lagu itu tadi. Ini tadi. Coba sedikit. Nah itu. Dia mungkin kalau nyanyi Tuhan selalu menjawab doanya. Kira-kira kita marah nggak? Kita lagi asik-asik nyanyi, sebelahnya lain dari yang lain. Nah, pernah nggak sih saudara mendapatkan seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Gimana rasanya hati kita? Kesel sekali ya enggak? Ibu kemana kalau nggak bisa nyanyi diem kayak enggak, ngikut nyanyi tapi lain arahnya. Di tempat kita juga ada sekarang. Sementara kita nyanyi, misalnya tadi, jangan yang itu yang gampang yang saya bisa nyanyi. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan. Ih, tinggi banget, gila banget. Gua nggak nyampe ke sono yang nyanyi saya. Dia yang nyamber, istilahnya gitu kan. Pernah kan saudara ngalamin kayak gitu? Itu dalam rencananya Tuhan. Kita harus terima itu. Dulu saya nggak terima, saya usir-usir. Lu jangan dalam gua ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu kalau pergi sama saya. Jangan deket gua kalau duduk. Tapi dia hobinya deket saya. Nggak deket saya, sebelah saya, di depan saya. Sama gua denger suara dia. Dia enggak? Jauhan itu loh. Jauhan kalau di sini tuh dia di sono kan mendingan. Enggak. Dia nggak dekat sebelah sama saya memang, tapi depan saya, samping kiri saya, di sebelah sono, coba. Dekat suaranya masih kedengeran. Ketika itu saudara, dulu saya berpikir ini orang mengganggu. Setelah saya ikut Tuhan, setelah saya belajar lebih lagi, saya tahu semua pun masuk rencananya Tuhan. Belajar sabar, terus sabar sampai pada akhirnya. Dia melencong nih. Jadi sekali lagi, ya, itu obrolan kita pagi hari ini. Kenapa? Firman Tuhan, kalau kita mau masuk di dalam rencananya Tuhan, tentu kita harus percaya ketika terjadi sesuatu sama diri kita, itu salah satunya rencana Tuhan. Jangan kita anggap gara-gara lo sih, apalagi mencari kambing hitam. Kambing-kambing gak hitam, lu hitam-hitamin. Ya. Begitu saudara, apalagi mencari ada aja alasan. Dulu mungkin kecilnya sering dilesin, ngeles melulu, saudara. Jangan, saudara, jangan lagi saudara kita hanya di dalam kesesakan aja. Kita udah nggak mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita harus bersekutu dengan Tuhan. Poin yang pertama. Poin pertama adalah hidup bersekutu dengan Tuhan. Saudara tidak akan merasakan kekesalan, kebencian, kesesakan. Sekalipun sebelahnya saudara nyanyinya falas. Tapi kalau dia nyanyinya pakai iman, saudara Tuhan dengar indah. Jadi jangan merasa yang sudah indah itu suaramu. Ya, WL kita tadi bagus sekali. Bagus kan? Saya harus katakan dia sering sekali memuji Tuhan kan tinggal bersama saya. Iya. Aturan saya kesal-kesal kadang-kadang mau budak tidur ya udah jauh-jauh.
Gue budak aja deh, gitu. Kadang-kadang seperti itu saudara, bagus. Ya, apalagi pakai tarian. Kalau tarian Papua tuh, saya pernah ke Papua kan. Saya pernah nggak? Saya nggak pernah. Aman. Oh, di bukan Papua, Pak Okto. Itu Pak di Alor ya Pak. Suku dalamnya kan. Kayak tadi tuh, gitu kan? Cakep, ya. Pakai hati soalnya. Jadi melalui pujian, penyembahan, kesaksian firman Tuhan, doa dan banyak hal lain dapat kita lakukan. Terharusnya terus kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap hari ada waktunya bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak tahu di sini apakah setiap harinya ada bersekutu pribadi dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan nggak perlu ditanya. Kalau nggak bersekutu Tuhan ingetin melalui dicewer dengan persoalan Tapi saudara ingat, setiap hari harus bersekutu dengan Tuhan. Apalagi yang bercita-cita nanti gua mau jadi hamba Tuhan. Nanti gua mau jadi hamba Tuhan. Sekarang jadi hamba Tuhan. Mulai apa? Bersekutu dengan Tuhan. Nanti kapan? Nantinya kita nggak tahu karena hidup kita seperti uap. Kapan kita mau dipanggil Tuhan, itu haknya Tuhan. Ingat, terus bersekutu dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Gue kan lagi bokeh, cuma gue cari aja orang yang bisa memenuhi kebokehan gue. Zaman sekarang begitu. Gue lagi susah. Jangan saudara, bersekutu dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Dekat kepada Allah, Dia mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, hanya aja yang enak, yang kesininya tadi udah dibicarain. Waktu kita kesusahan, waktu kita kesesakan, dekat sama Tuhannya lebih-lebih dari dekat. Ada juga waktu kesusahan, waktu kesesakan carinya dukun, carinya itu fungsi, carinya apalagi itu, apalagi orang Kalimantan tuh. Zaman sekarang lagi dipuji-puji nih, saya sedang melayani satu orang juga, padahal Kristen, tapi hari Waisak kemarin, dia ngurusin itu biksu yang datang dari Thailand menuju ke tahu hasilnya ada di TV, saudara. Berapa teman-teman kita yang ngikut ke sana, kasih makan, bantai, hokinya akan gede. Namanya udah bantek, semuanya. Hasilnya gede dengan tahu dosennya juga gede. Ya. Jangan saudara bersekutu dengan Tuhan. Kita mau percaya janjinya terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan supaya kita masuk dalam rencananya Tuhan. Kedua adalah hidup dalam ketaatan. Udah kemarin yang sudah mendengar. Udah dibilangin kalau suruh datang jam 8, datang jam 8. Tapi gembala datang jam 10. Ya maafkan gembalamu, saudaraku. Tapi teguran itu ketika ada orang yang menyampaikan kamu disuruh datang jam 8, datangnya jam 10 mendekati mau ibadah, jangan tersinggung. Ketika saudara tersinggung, lakukan yang terbaik. Gua tersinggung, gua datang. Saudara, saya mau bagi cerita kemarin saya doa malam. Setiap doa malam saya sakit, saudara. Ada satu yang nyeletuk. Heran ibu, setiap doa malam sakit, tersinggung saya, saudara. Kalau ngomong sakit, udah mau pakai itu. Apa namanya? Oksigen. Digituin, saudara. Tersinggung nggak? Tapi tersinggungnya saya berbeda, saudara. Tersinggung gua harus pergi doa malam. Amin. Dan saya jalankan dan saya tidak apa-apa. Karena apa? Tujuannya yang baik. Hidup bersama Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan. Jangan kesal, marah-marah, benci. Ya.
Taat itu merupakan kunci kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Ya, yang paling senang kalau suruh datang jam 8, ada satu orang senang. Amin, amin. Yang lainnya, amin, 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 amin. Jangan, saudara. Suruh jam 8, datang jam 8. Ya, hasil dari taat itu melakukan perintahnya menghasilkan buah-buah yang baik dalam menjalani kehidupan kita. Ketaatan merupakan maupun tidak ada taatan semuanya memiliki konsekuensinya. Apa tuh? Saudara tahu Israel kan? Ketika nggak taat, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Apa kita mesti belajar lagi? Yuk, jawab. Yang bagian kanan, yang bagian kiri mendengar. Hah? Sebelah kiri mendengar, sebelah kiri menjawab lagi. Gua sih taat, lu taat enggak? Gitu kan? Gua taat. Malah petaka pada datang padaku, tapi aku tetap taat. Tapi di sini saya mau jelasin begini, kalau kita taat dijauhkan dari malapetaka yang enggak mampu kita hadapi. Karena Tuhan memberikan sesuatu masalah persoalan tidak melebihi daripada batas kemampuan kita. Amin, saudara. Tenang aja. Sebagai orang percaya sangat penting untuk kita hidup dalam ketaatan, saudaraku. Gaya hidup kita nggak perlu yang keren-keren mentereng. Ada apa kata-kata biar miskin tapi sombong, apalagi jangan orang kaya jangan sombong, miskin sombong, susah nanti. Ya, mendemonstrasikan ketaatan kita pada siapa? Pada orang-orang, bahwa kita menjadi modelnya Tuhan. Gak usah malu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus saja berkata seperti itu. Makanannya adalah melakukan kehendak Dia, Bapaknya, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dengan mahal? Ya, ketika Yesus di dunia itu kan sama dengan kita manusia, ngerasain sakit, ngerasain menderita, ngerasain kelaparan. Iblis menawarkan sesuatu kurang beda. Ya, sini sekarang ada pinjol gampang. Apa kelelep lu, ya? Jangan main-main sama kehidupan. Seperti itu. Saya nggak tahu seberapa banyak orang yang punya iman. Gue percaya Tuhan akan menolong gue. Saya percaya. Hari ini saya susah. Hari ini perusahaan yang kita kerjakan dalam keadaan koma, tapi masih ngap-ngap. Masih ada harapan hidup artinya. Dulu waktu saya bercerita sedikit, anak saya, putra saya yang panggil Tuhan masih dalam keadaan ngap-ngap, koma. Kita terus berdoa berharap kepada Tuhan sampai habis, nangis, saudara, sedih sampai hari ini. Harapan kita harus penuh kepada Tuhan. Tuhan gak kasih berarti ada maksud Tuhan. Kita percaya semuanya diberikan yang terbaik buat kita. Melakukan perintah taat kepada Bapaknya itu Yesus yang luar biasa. Kita mau belajar seperti itu, saudara. Agar Tuhan sendiri kalau boleh lakukan cawan ini. Seperti kita, Tuhan, aku gak sanggup menghadapi hidup ini. Ada sampai lagunya. Apa tuh? Loh, kulit siapa? Aku tak sanggup lagi gitu ya. Hidup gak sanggup, mati gak mau, dan repot. Ya enggak? Maka itu saudara, hari ini kita mau belajar masuk dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan kasih jelek-jelek, jalanin aja terus, taat terus. Terakhir, bertekun dalam iman, jangan mundur.
Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Percaya Tuhan, janji-janji Tuhan akan terjadi pada diri saudara dan saya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan buat dia. Tadi dengan jelas, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan mau banyak aja, besar. Percaya pada Tuhan. Hanya firman Tuhan, iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Tetapi gak mau baca firman, maunya firman dan ngikutin kita. Jangan udah canggih, secanggih apapun firman itu harus kita baca. Ya, karena ada tertulis iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, bukan oleh khotbahnya pendeta. Pendengaran akan firman Tuhan, baca firman. Juga iman bertumbuh ketika menghadapi kesukaran. Bila pernah dengar firman satu hamba Tuhan yang berkata, di balik kesukaran ada sesuatu yang diberikan Tuhan. Iya. Karena ketika kita sukar, terus langsung datang kepada Tuhan, jempol. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan. Iya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara tenang sekalipun dalam keadaan kesulitan. Lagi. Iman bertumbuh saat kita berdoa. Percaya nggak saudara? Saudara berdoa, Tuhan, kontakkan gua udah mau habis. Nih. Tuhan, aku butuh bantuan-Mu, Tuhan. Terus saudara percaya terjadi. Siapa yang belum bisa berbahasa roh, belajar melatih terus, minta, doain. Doa Tuhan. Jangan bilang aku tunggu di urapi baru aku bisa berbahasa roh. No. Pencurahan Roh Kudus sudah selesai, enggak, saudara. Roh Kudus akan terus beracara buat saudara dan saya. Ya. Jadi bangun diri kita sendiri. Di dasar iman kita yang paling suci, berdoa terus, baik di dalam bahasa roh, baik di dalam bahasa yang dimengerti dengan akal budimu. Saudaraku, jadi kita sudah belajar hari ini cara hidup dalam rencananya Tuhan. Pertama, hidup bersekutu dengan Tuhan, tidak berhenti-hentinya, bersekutu terus. Ketika terjadi masalah, tetap bersekutu. Ya Tuhan, masalah ini boleh tertimbang pada kami. Singkirkan masalah itu, datang lagi masalah yang gede, repot. Beri aku kekuatan menghadapi masalah itu. Ketika datang yang gede, udah pernah ngalamin yang kayak ginian mah, enteng, kecil. Kurang ajar nih si iblis. Hidup dalam ketaatan. Sekalipun maunya gak taat, taat terus. Sampai tiba pertolongan Tuhan. Hidup bertekun dalam iman, jangan mundur. Baru aja punya masalah sedikit mundur. Banyak masalah saudara, saya mengingatkan saudara bergereja. Ketika saudara punya hati saya bergereja, saya akan sebut logonya kita GB Impact. Tetapi punya masalah ini gereja nggak ada rohnya. Ini gereja jawaban Tuhan nggak ada. Gua coba-coba ke gereja lain, saya katakan pasti tidak ada jawaban. Ya. Coba-coba.
Kenapa? Jawabannya Tuhan adalah kita taat. Iya. Tekun, nggak mundur. Seperti itu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita kembali. Kita mau percaya jelek, bagus keadaan kita saat ini semua adalah masuk dalam rancangan Tuhan. Saya undang pemain musik, saya undang worship leader. Saudara, kita tundukkan kepala sambil berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah di mimbar Tuhan. Kami menyatukan hati kami, pemain musik, worship leader, para singer. Kami berdoa, kalau kami dalam mendengar akan kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam situasi apapun, hidup di dalam ketaatan, sekalipun kami dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apapun kami rindu, kami taat Tuhan, berikan itu buat kami, setiap kami mau hidup bertekun di dalam iman, kami nggak mau lagi mundur Tuhan, kami mau maju di dalam Engkau karena di situ ada jawaban, di situ ada promosi, di situ sungguh ada sesuatu yang Tuhan siapkan dan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, biarlah hal yang sekecil ini, firman yang semurah ini boleh menjadi rema buat kami, dan kami percaya semua itu ada di dalam rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan langsung masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah roti yang turun dari surga. Ini adalah tanda kami ingin bersekutu denganmu ya Tuhanku. Dan kami percaya setelah kami makan minum ini, tanda kami telah bersehidangan denganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa namamu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
sudah menerima perjamuan, saudara saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya minta setiap saudara jemaat Tuhan yang akan menikmati perjamuan ini bersekutu dengan Tuhan, sehidangan dengan Allah kita, Tuhan Yesus. Mari kita belajar melepaskan segala marah, kemarahan, kebencian, iri, dengki, apapun yang ada di dalam hidup saudara. Lepaskan, beri ampunan. Apapun, dendam yang mengejar di dalam hati saudara. Saudara merasa, aku gak bisa mengampuni, tapi aku mau menerima kasih-Mu. Hari ini saudara lepaskan. Karena Tuhan juga akan mengampuni saudara. Ketika saudara mengampuni kesalahan temanmu, rekan sekerjamu, saudaramu, suamimu, anakmu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, lepaskan pengampunan. Yesus telah mengampuni kita. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan dengan mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Serahkan juga semua masalah dan persoalan saudara. Hari ini saudara mempunyai masalah, persoalan, masalah keadaan saudara, keuangan saudara, persoalan rumah tangga saudara, persoalan pekerjaan saudara, apapun persoalannya. Terus angkat tangan buat saudara menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membuka semuanya dengan penuh pengharapan. Saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika saudara hari ini sudah selesai berdoa, mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk menerima roti perjamuan ini. Angkat roti perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. 1 Korintus 11, 23, 24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan makan roti perjamuan ini memperingati tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita yang seharusnya kita yang mati. Mari kita makan, minum roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita teruskan dengan mengangkat cawan anggur perjamuan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan ini untuk kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena dosa-dosa kita umat manusia, sehingga Tuhan Yesus yang menanggung darah yang mahal untuk menebus kita, ganti segala penyakit kita. Saudaraku, mari kita minum cawan ini. Dalam Yesus. Syukur saudara.
Kami rela memakan roti dan minum lamu ini Tuhan. Perjamuan kudus melalui perjamuan ini tata kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan terus mengenangkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penebusan dan pengampunan dosa manusia dengan darah yang mahal. Kalau menebus kita yang seharusnya kita yang binasa menjadi tidak binasa dengan segala dosa kita telah diampuni olehnya. Kutuk maut telah dikalahkan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau mengucap syukur kepadamu Yesusku. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Tidak dapat kami lakukan selain mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Kiranya hari ini dan seterusnya kami mau Tuhan menjadi model-Mu. Kami mau Tuhan terus menyadari bahwa Engkau Allah dahsyat yang menebus segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Dengan mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar apa yang sudah kita dengarkan kita mau pakai untuk kehidupan kita ke depannya. Haleluya. Nah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari sama aja kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal kami mendengarkan firman Tuhan yang kami boleh selesai Tuhan semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kembalikan urapan-Mu Tuhan kepada hamba-Mu, sehingga biarlah dimanapun hamba-Mu berada banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan kita sambil kita memberi. Kita mau puji. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik.
kasih buat persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu yang akan datang. Oke. Kami mengucapkan selamat datang ya Impact News 4 Juni 2023. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Ya banyak sekali ya, puji Tuhan. Dahsyat. Oke, silakan di next. Oke, GBIMP mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Juni 2023 dari 1 Petrus 1 sampai dengan Wahyu 22. GBIMP juga mengadakan doa fajar online setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi live streaming di Facebook GBI Impact. Selanjutnya GBIMP mengadakan ibadah doa malam ya setiap hari Selasa mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Karena itu kami mengundang seluruh jemaat Tuhan dan bagi Bapak Ibu semua yang mau hadir bersama-sama tempat ini boleh hadir untuk kita sama-sama menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, di hari Sabtu juga Youth Impact mengadakan online morning prayer jam 5 pagi live streaming di Facebook. Oke, next. Dan selanjutnya di sore ibadah Youth jam 4 ya, Sabtu sore setiap hari Sabtu. Dan kembali lagi di hari Minggu Sunday Service Minggu 11 Juni 2023 jam 10 pagi di tempat ini yang akan dilayani oleh PDP Robert Paul Trishna. Next. Oke, persembahan selama bulan Mei 2023 ibadah umum tunai 3.938.000, transfer 300.000, perpuluhan dan ucapan syukur 7.200.000. PI di Cibinong 60.000, persembahan youth ada 566.000, kemudian persembahan Kids Impact ada 478.000 dan total keseluruhannya ada 12.542.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan dan mengirimkan persembahan dan perpuluhan di bulan Mei 2023. Atas nama Ibu Silviana, Ibu Desti, Ibu Saudur, Ibu Sandra Langi, Ibu Evi Chandra, Nonem, ya Nonem, Tuhan Yesus memberkati. Ya sekian pengumuman kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Kita mau naikkan doa syafaat kita. Sebelumnya kita mau naikkan pujian. suasana surgawi Tuhan. Dan kami bersyukur atas kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami percaya ketika Engkau hadir, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih ya Bapa.
Pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat firman-Mu Tuhan, menguatkan, membangun iman kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati perjamuan kudus. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau pulihkan kami Tuhan lewat ibadah perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya kami boleh hidup dengan berkemenangan Tuhan. Engkau mengubahkan kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, beri kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk dia terus melayani Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati usaha apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak cucu mantunya semua juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur juga untuk WL Singer, para pendoa, pemusik, media, asyir yang sudah melayani juga pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka lebih lagi ya Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Dalam pelayanan mereka Tuhan, tambah-tambahkan lagi Tuhan. Supaya mereka lebih giat lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami meraih kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau sudah memulihkan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja dimanapun ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya juga setiap gereja-gereja di Indonesia semakin dibangkitkan Tuhan. Kami juga percaya di tempat ini, Gereja GB Impact ini mengalami revival Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan kirim jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan di tempat ini. Kami sama-sama akan berjuang, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa di Green Lake City, bahkan di Banten sekitarnya dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Indonesia, Engkau memberkati Tuhan. Indonesia, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih. Kami memiliki negeri kami yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur pemerintahan kami Tuhan berkati. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Aparat Negara. Semuanya Tuhan, Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Indonesia akan semakin maju. Lebih dari itu, Indonesia diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan kami akan pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat Tuhan. Berkati kami Tuhan. Bu Gembala kamu berkati. Masih posisi dan karena berdiri. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dari kepala. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami percaya segala berkat telah Kau curahkan pada setiap kami. Diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah usaha pekerjaan kami. Diberkatilah kesehatan kami. Anak mantu cucu kami diberkati. Pendidikan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami dijadikan kepala, bukan menjadi ekor. Damai sejahtera sukacita datangnya dari Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan sampai di sejenak. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.